Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Riovan Stiksroring, salah satu dosen di Universitas Mulia Balikpapan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk melakukan kegiatan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengajaran. Di kesempatan ini saya akan menyajikan PDD UKPT untuk mata kuliah simulasi dan game komputer. Simulasi dan game komputer ini merupakan mata kuliah yang mempelajari dan mendorong mahasiswa-mahasiswa dalam mata kuliah ini untuk menjadi programmer game atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan game developer. Melalui mata kuliah ini juga kami sebagai dosen pengampu juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan dan menguasai alur pengembangan game untuk bisa mengeluarkan atau mempublikasi luaran game dalam bentuk game-game yang termonetisasi atau yang bisa memberikan uang, kalau kata kasarnya, sebagai bagian dari pengembangan game itu selanjutnya. Nah, dalam mata kuliah ini juga kami memfokuskan pengembangan game berdasarkan genre-genre game secara umum seperti role playing game atau RPG, platformer, dan tipe arcade. Nah, untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya sebagai dosen pengampu menggunakan capaian pembelajaran berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau sebutannya KKNI, di mana dalam level 6 ini seperti yang saya sebutkan tadi, kami sebagai dosen pengampu mendorong untuk mahasiswa-mahasiswa dalam bentuk mandiri ataupun kelompok mempublikasikan atau menyelesaikan mata kuliah ini dengan ujian akhirnya dalam bentuk proyek yang menghasilkan game yang terpublikasi di platform-platform publikasi game. Sebagai contoh, di Google Play. Ini adalah beberapa contoh game yang sudah dipublikasikan dalam Google Play Store di Google Play Store Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia kami. Selain itu, untuk mode perkuliahan, kami menggunakan mode perkuliahan dalam bentuk blended learning, di mana blended learning ini merupakan mode perkuliahan yang menggabungkan perkuliahan tatap muka, perkuliahan daring sinkronus, dan juga perkuliahan daring secara asinkronus. Kebetulan untuk mode perkuliahan kami ini didukung langsung dengan teknologi-teknologi yang bekerja sama dengan Google, di mana untuk perkuliahan daring sinkronus kami bisa menggunakan Google Meet yang berada dalam aplikasi Google Education, serta juga untuk daring asinkronus kami juga bisa menggunakan Google Classroom, di mana saya sebagai dosen pengampu dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan mahasiswa-mahasiswi yang berada di mata kuliah ini menggunakan Learning Management System atau LMS Google Classroom. Nah, mode perkuliahan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran serta menyesuaikan pada saat pandemi yang sedang terjadi. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran dalam bentuk ceramah, diskusi, praktikum, dan yang saya titik beratkan yaitu metode pembelajaran dalam bentuk project based. Metode pembelajaran project based ini perlu dititik beratkan karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang harus diselesaikan dengan kompetensi level yang cukup tinggi, sehingga metode ini wajib
diikuti oleh semua mahasiswa yang berada di mata kuliah ini. Untuk interaksi perkuliahan, saya menggunakan interaksi dalam bentuk group based mentoring, karena biasanya dalam bentuk perkuliahan yang berada di mata kuliah ini, jumlah mahasiswa yang masuk bisa mencapai 30 mahasiswa. Jadi akan sangat kesulitan untuk saya sebagai dosen pengampu untuk membimbing mahasiswa dalam kegiatan praktikum. Sehingga dalam praktikum saya menerapkan group based mentoring, di mana saya memilih perwakilan-perwakilan yang bisa menjadi perpanjangan tangan dosen pengampu untuk mengajari teman-teman dalam satu kelompoknya. Biasanya yang dipilih itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki intelijensi yang tinggi atau yang dengan cepat dapat menerapkan praktikum-praktikum yang sudah diajarkan, sehingga teman-teman yang lain juga dapat dimentoring secara langsung oleh teman-temannya dan dosen pengampunya. Dan strategi ini cukup berhasil diterapkan sehingga capaian pembelajaran di mata kuliah itu dapat dipenuhi. Untuk sistem perkuliahan, seperti biasa, sistem perkuliahan yang dilakukan adalah 14 kali pertemuan, entah itu kuliah tatap muka, asinkronus, sinkronus, ataupun sistem perkuliahan lainnya. Di sini 2 perkuliahan dibagi dalam UTS dan UAS, sehingga ada juga prinsip dalam perkuliahan yang harus wajib diikuti oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa wajib mengikuti aktivitas kelas minimal 80%. Mahasiswa juga akan diwajibkan untuk mengulang mata kuliah jika mahasiswa tersebut gagal mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan pada saat kontrak perkuliahan. Untuk peraturan-peraturan lainnya, pada saat UTS dan UAS juga mahasiswa diminta untuk membuat rancangan sistem, rancangan GIM yang sesuai dengan konsep dan teori, dan sesuai juga dengan rencana proyek pada awal kontrak perkuliahan. Sehingga pada saat UAS, mahasiswa sudah menyelesaikan proyek tersebut dan sudah mempublikasi GIM yang diminta pada saat kontrak perkuliahan. Untuk kriteria penilaian, saya sebagai dosen pengampu memberikan kriteria penilaian dalam bentuk proyek yang dibagi menjadi sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Yang saya bagi juga menjadi beberapa elemen yang harus dilengkapi, seperti untuk mendapatkan nilai yang sangat baik, rancangan GIM itu harus disajikan secara sistematis, sesuai dengan rencana proyek, dapat diimplementasikan dengan baik, dan juga inovatif. Untuk pelaporan penilaian dibagi menjadi 5 bobot utama: A, A-, B+, B, dan B-. Untuk penilaian C dan D tidak saya gunakan, mengingat mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi dari informatika, sehingga jika saya meluluskan mahasiswa dalam bentuk nilai C dan D, itu akan menjadi salah satu batu sandungan bagi mereka. Sehingga jika ada yang mendapatkan nilai C dan D, selalu saya dorong untuk melakukan pengulangan mata kuliah. Karena mengingat di masa depan kesempatan ini tidak akan bisa mereka dapatkan jika mereka sudah lulus. Meskipun mereka sudah mendapatkan kompetensi dari mata kuliah itu. Selanjutnya untuk proses pembelajaran akan disajikan setelah ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Kembali lagi di mata kuliah simulasi dan game komputer. Ini pertemuan kita yang keempat. Dan sebelum kita mulai, kita absen dulu, ya. Silakan siapkan scan QR kalian. Saya akan bukakan di depan. Oke. Gimana weekend kalian? Naik? Jalan-jalan? Jangan ya. Kita masih protokol agar tidak ada penambahan kasus lagi. Kita sudah zona hijau loh di Balikpapan Kota. Berarti mulai lepas masker ya, Pak? Belum. Janganlah. Masalahnya vaksin kita itu masih ada kemungkinan untuk kena. Jadi mendingan kita pakai masker karena menambah juga kegantengan dan kecantikan kita. Tuh. Salah satu alasan kenapa saya lebih senang pakai masker. Silakan absen. Udah? Bisa? Kalau nggak bisa, minta linknya aja sama teman. Saya tahu salah satu teknik nitip absen kalian itu di copy linknya. Baik, minggu kemarin pertemuan 3 kita sudah memahami konsep dasar pemrograman GIM. Jadi bahasa Indonesianya GIM ya, GIM. Jadi jangan terbiasa juga kalian keseringan pakai bahasa Inggris. Pemrograman GIM, GIM. Ini sudah dibakukan 2-3 tahun lalu oleh Balai Bahasa Indonesia. Pemrograman GIM. Jadi konsep pemrograman seperti apa sudah kita pelajari minggu kemarin, dan kita sudah juga memahami tentang konsep algoritma untuk pengembangan game. Kalau secara umum kan sudah di semester 1, semester 2 kan ya. Secara umum algoritma, tapi untuk game kita memiliki algoritma secara umum. Oke, silakan siapkan komputer kalian dan buka RenPy kalian masing-masing. Untuk contoh aset yang kita gunakan sudah saya taruh di project the question. Jadi silakan dibuka the question, nanti edit file script rpy. Oke, pemrograman basic adalah pemrograman variabel. Kalau pernah main PHP, kalian pasti sudah diajarkan tentang variabel pakai string. Ya. Untuk di Python, untuk uji coba kita bisa buat variabel baru dengan perintah define. Lalu kita tuliskan huruf variabel yang kita inginkan. Kalau saya mau menggunakan nama saya R. Pendeknya dari Riovan gitu. Jadi saya pakai R, lalu untuk perintah selanjutnya variabel R ini adalah karakter. Jadi kan kita mainnya karakter, jadi tulisnya seperti ini. Sama dengan karakter buka kurung, tutup kurung, lalu ada tanda petik 2 lagi. Saya mau nama saya seperti ini. Ini divine. Jadi memerintahkan buatlah salah satu karakter ilusi dalam game saya dengan nama Riovan. Ketika saya memanggil perintah R. Misalnya saya tulisnya seperti ini. Label start dulu ya. Label start. Perintah label start ini untuk memulai game. Jadi sebelum ada define ada yang namanya header kan. Kalau di coding-coding lain kita butuh run dulu. Jadi kalau misalnya di PHP dia seperti ini.
Kalau masih ingat PHP, tapi kalau di Python kita nggak pakai itu. Label start, lalu titik 2. Seperti ini. Nah, dengan ini kita sudah bisa membuat dialog. Tabulasi R. Membuat dialog cukup mudah. Cukup kita memanggil variabel kita, lalu kita tulis dalam tanda petik dialog yang kita inginkan. Tentunya saya akan mengajarkan kalian dulu hello world. Lalu jangan lupa perintah return. Dia berada di tabulasi ketiga. Perhatikan untuk label di tabulasi yang pertama, tanpa tabulasi, define label, lalu untuk dialog dia berada di tabulasi pertama. Dan untuk biasanya ini N, atau kalau dalam PHP dia itu bentuknya tanda tanya tutup. Return. Seperti ini, coba kita save. Bisa langsung file, save, atau Ctrl S ya. Kita bisa langsung uji coba di RenP kita. Jadi tinggal pilih the question lalu launch project. Start. Dia muncul. Hello world. Gitu. Bisa? Coba di run. Seperti ini tulisannya. Lalu kalian di save jangan lupa. Lalu di launch projectnya. Oke? Ayo. Ya, error. Ada error. Error, Pak. Gak mau, Pak. Itu bukan error. Audionya nggak terdetek. Salah satu juga saya lupa tadi mengenai RenP, dia itu audionya harus terinstall. Minimal kalian colok pakai headset. Iya, bawa headset, Pak. Nggak bawa headset ya? Iya, Pak. Coba audionya seakan-akan ada. Bisa pakai driver ya. Coba dibaca lagi errornya seperti apa? Ya, dia errornya itu no audio files found. Nggak kelihatan errornya. Sama semua ya, nggak ada audio ya. Bisa? Karakter Randi. Ada kesalahan coding, coba cek. Kayaknya kamu tambahin titik 2, nggak boleh. Nggak boleh pakai titik 2. Dari pemrograman game itu salah satunya juga audio. Dan beberapa game engine seperti RenP ini tidak mau kalau tidak lengkap device-device-nya. Jadi pastikan mic-nya sudah terinstall, baru nanti running ya. Kita coba lanjut dulu dalam bentuk tugas di rumah. Jadi kalian boleh bawa di rumah codingnya, lalu kalian running di perangkat PC atau laptop kalian masing-masing. Ya, nanti kita bisa koordinasi lewat Zoom atau lewat Google Meet untuk troubleshoot yang terjadi ketika kita tidak tatap muka. Ya, nanti bisa semacam bimbingan skripsi lah ke saya. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Ini untuk perintah membuat dialog ya. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan aset gambar. Nah, untuk aset gambar, kalian bisa buka melalui RenP kalian dan membuka directory game kalian. Di sini ada folder-folder untuk aset. Jadi aset itu sebenarnya tipe file yang kalian akan gunakan di game kalian. Ini namanya image. Di sini ada Sylvie. Ini karakter yang bisa kita gunakan. Pastikan untuk memanggil aset kalian sudah menghafal atau sudah mengingat nama filenya. Lalu nanti kalian cukup
berikan perintah show. Show itu untuk menunjukkan karakter. Jadi misalnya show, lalu tulis Sylvie Blue Giggle. Itu nama filenya, Sylvie Blue Giggle. Pastikan sama. Jangan kurang satu huruf. Ini saya kurang satu nih. Jadi perintahnya, algoritmanya seperti ini. Kita mulai game, kita tampilkan dulu gambar, lalu kita berikan dialog hello dunia. Atau kita coba hello saja. Nama saya Sylvie. Gitu. Save. Launch. Perintahnya play spasi musik. Lalu spasi tanda petik dan tuliskan nama suaranya. Bukan yang di sini. Untuk suara, untuk audio kita biasanya menggunakan file yang sudah terkompres karena berhubungan dengan ukuran dari game kita. Kalau kita coba menggunakan MP3 kan kualitasnya bagus, tapi ukurannya juga besar. Kalau kalian sampai menggunakan banyak musik, misalnya satu album, bayangkan game kalian itu bisa sampai 200 sampai 300 megabyte hanya untuk menunjukkan game kalian. Sangat tidak efisien. Meskipun tampilan sekarang sudah agak ukuran itu sudah cenderung tidak terlalu masalah. Hanya saja tetap kita pakai konsep sekompres mungkin file yang ada. Ya, untuk perintah play music kita cari aset musiknya dan nama musiknya. Jadi kita biasanya menggunakan yang sudah terkompres, bisa juga filenya MIDI, bisa juga filenya Opus atau AAC, pernah dengar? Nah, itu biasanya sudah terkompres tapi kualitasnya jelek. Kita coba mengkompres file secara lebih kecil tapi kualitasnya tetap terjaga. Kalau misalnya video ada MKV, ya kan, dia masih lumayan HD meskipun sudah jadi 20 atau 30 megabyte. Nah, itu lumayan. Nah, ada juga yang formatnya .opus ini. Jadi ilurock.opus ini suara ini. Nah, kita ilurock.opus. Save. Mainkan musik ilurock.opus. Tampilkan background club, tampilkan karakter Sylvie. Tulis dialog hello nama saya Sylvie gitu. Lalu kita coba. Oke? Ya, sudah jadi game yang sudah bisa kalian gunakan. Nah, sekarang coba untuk coding menggunakan variabel kalian sendiri. Tarik perintah-perintahnya, play music, tambahkan background, tunjukkan karakter, lalu dialog sesuka hati kalian. Boleh juga aset yang kalian gunakan itu aset yang kalian gambar. Siapa tahu di sini ada yang jago gambar kan? Nah, silakan pakai, atau ada musik, ada sound engineer di sini, gunakan musik yang sudah pernah kalian compose sebelumnya. Gimana? Ada pertanyaan? Jelas ya? Simple sebenarnya kan, hanya satu pertemuan kita udah bisa bikin game. Dengan perintah seperti ini sebenarnya sudah cukup untuk kalian mengembangkan untuk kalian publish nanti di Play Store, Google Play bisa. Itu sering dilakukan, bahkan kakak-kakak tingkat kalian sudah sampai buat game yang di-download sampai 1000 sampai 2000 orang. Dan game-game lain yang bisa kalian kembangkan. Itu. Oke, gimana? Coba saya cek dulu, bisa di zoom.
Ya. Oke, define-nya sudah benar. Karakternya namanya Chandra, nama sendiri? Ya, Pak. Benar. Oke. Ya, titik 2-nya udah benar. Kayaknya udah terbiasa ya coding ya. Oke. Hello, nama saya Silvi. Jangan kopas. Meskipun di depan saya tulisnya seperti itu, bukan berarti ngikutin sampel. Kan itu teks yang bebas sebenarnya. Kalian mau tulis apa aja nggak akan error. Jadi ya bebas kalian. Ya, nggak harus ngikut. Tinggalkan persepsi kalian yang harus ngikut apa kata dosen. Kalau kalian bisa bervariasi, lakukan selama itu nggak error. Kalau error ya balik aja dulu lah, daripada salah kita main aman. Hanya saja seperti ini tidak perlu kalian khawatir harus ngikut dosen. Ya, Iya, Pak. aman. Gitu. Ini karena kayak apa barisan terpisah, cewek sendiri cowok sendiri, saya kayaknya harus muter, nanya-nanya dulu. Saya mau ngecek juga progres kalian seperti apa. Mbak, siapa namanya Mbak yang pakai baju hitam? Mbak Yuni. Yuni, coba dibuka. Saya mau cek codingmu. Belum? Oh, nggak apa-apa, saya bantu. Itu di define sudah benar. Katanya namanya Yuni, kok namanya Reyhan? Pacar ya? Aman. Ya, selesaikan label. Cek dulu asetnya, play musiknya. Mau kalian ganti juga lagu yang lain bisa. Saya contohin ya. Sambil nunggu Mbak Yuninya selesai. Ini kan cuma contoh. Kalian mau pakai MP3 bisa. Saya kebetulan ada yang mesin waktu. Cuman saya tarik dulu. Ini mesin waktu .mp3 ya. Saya save ya. Ini saya kebetulan punya di folder UM. Dia di bagian audio. Nah, ini ada mesin waktu. Saya copy asetnya lalu saya pindahkan ke project saya yang tadi. Di the question game. Nah, taruh di sini. Mesin waktunya pastikan namanya sama. Saya nggak pakai underscore di sini. Jadi mesin waktu.mp3, mesin waktu